Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di At-Tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya, Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya, Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan model saya itu tuh nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa-bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asyik. Tingkatan ilmu seseorang berbeda-beda. Ada yang level ustadz, ada yang level kiai, ada yang level habaib. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang baru bisa baca Al-Quran, ada yang hafal hadis, ada yang hafal Al-Quran dan hadis. Tetapi sedikit sekali yang faham tentang Al-Quran dan tentang hadis. Jadi kalau ada seorang habib tidak mampu menjawab saudara kita barusan yang bertanya bahwa buat apa kita sholat? Siapa yang menciptakan sholat? Kalau itu Allah, berdoa untuk Allah dong. Bagi saya pertanyaan ini remeh-temeh. Tapi kenapa si Habib yang dimaksud tidak bisa menjawab? Padahal ini cetek. Artinya apa? Habib itu kan sudah saya bilang, Habib itu cuma keturunan Sayyidina Ali, bukan keturunan Nabi. Ilmunya pun belum tentu matang. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Jadi belum tentu pilihan Allah itu seorang Habib. Bisa saja seorang ustadz biasa, ustadz kampung, tetapi diwarisi pemahaman ilmu agama yang sangat luas. Ya seperti saya ini adalah ustadz kampung. Untuk menjawab pertanyaan barusan cetek. Buat apa kita sholat? Pertama jawabannya, sholat adalah merupakan kewajiban. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ketika seorang Islam sholat, maka dia sudah menegakkan agamanya. Maka dia sudah membuktikan sebagai seorang yang patuh, taat kepada perintah Allah. Karena kewajiban orang Islam cuma 5. Salah satunya adalah sholat. Jadi kenapa kita harus sholat? 1, sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah. 2, untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar.
Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu semua bertakwa. Salat bukti ketaatan, tidak salat ya tidak taat. Lalu yang kedua, siapa yang menciptakan sholat? Ya jelas Allah lah. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang menciptakan sholat. Tata cara sholatnya melalui utusannya. Jadi Al-Quran ini adalah kumpulan perintah. Tata caranya itu diberikan, diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Makanya orang Islam harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Allah itu firman-firmannya, berita-beritanya ada dalam Al-Quran. Dan cara prakteknya dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini disebut sebagai Quran berjalan, prakteknya Al-Quran. Ketika ada perintah dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dirikanlah sholat. Maka prakteknya oleh Nabi dipraktekkan. Bagaimana tata cara seperti ini? Allah memerintahkan sholat seperti apa, tata cara seperti apa kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, lalu dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, diajarkan kepada kita semua. Lalu kenapa dalam ayat ada kata ya Allah, ya Allah, ya Allah? Apakah Allah berdoa kepada Allah? Tidak. Wong yang berdoanya manusia, cuman tata caranya, karena yang berdoanya kepada manusia, yang berdoanya manusia, yang ditujukan kepada Allah, pasti kata-katanya ya Allah. Tuntunannya seperti itu. Ya seperti kita mau ngirim surat, diberikan tata cara oleh gubernur. Begini loh tata cara ngirim surat. Kepada yang terhormat gubernur, misalkan Ridwan Kamil. Nah, gubernur Kamil ngajarin bagaimana cara ngirim surat ke gubernur. Begini loh. Ya pasti ditulis kepada YTH gubernur. Meskipun yang ngajarin seorang gubernur, maka surat tersebut ya harus tujuan kepada gubernur. Gak mungkin kepada yang lain, karena kita kan sedang berhadapan dengan gubernur. Begitu dengan Allah. Allah ngajarin manusia sholat. Kenapa ada kata ya Allah lagi? Ya karena alamatnya ke Allah sholat tersebut, bukan ke yang lain. Allah ngajarin seperti itu. Bukan Allah berdoa sama Allah, tetapi yang berdoanya adalah manusia, dialamatkan kepada Allah. Gampang kau yang ginilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.